Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Asep Suaji. Asep Suasep. Ngapain? Halo, Kim Jong Un. Wah, Kim Jong Un. Oh, iya, yoi. Korea Utara. Yoi. Chris John. Christian. Oke. Lo ngerasa nggak sih, Sep, mirip Chris John, Sep? Ngerasa sih waktu itu ada bis yang ada gambar Chris John-nya. Gue bilang, wih kok gue ada di situ gitu. Pokoknya ngerasa dan banyak orang yang bilang gue Chris John juga gitu. Tapi sebenarnya kayak gue Chrismon kali ya, bukan Chris John. Iya. Stand up masih? Stand up cuma sekali doang sih. Waktu udah jarang banget gitu. Ada juga kan kayak di online gitu ya. Tapi udah jarang. Tapi gue masih istilahnya tuh pengen jadi stand up comedian yang full time atau apa gitu. Maksudnya ada cita-cita ke situ, nggak hilang lah. Tapi yang jobnya sih emang sekali-kali doang. Tapi masih ini, apa kerja bikin materi masih? Itu juga jarang, makanya kan gue jarang dapet job kali ya. Iya. Tapi yang memulai lagi sih intinya gue materi masih cuman nggak sering atau nggak banyak kayak tiap hari atau gimana. Cuma masih sedikit lah. Open mic Juga jarang. Tapi akhir-akhir ini gue mungkin ini sih pengen istilahnya tuh kalau misalnya bisa kembali ke awal lagi, belajar lagi, terus open mic lagi, nulis materi lagi, istilahnya kata nenek gue mah I will do it gitu. Jadi gue mau semangat lagi lah untuk stand up lagi. Emang nenek lo orang Inggris? Enggak juga. Gitu kata nenek lo I will do it. Nenek gue bisa bahasa Inggris, Prancis, Jerman. Iya. Lo juga stand up bahasa Inggris? Iya, gue stand up bahasa Inggris. Ya keresahan juga sih, Cing. Karena kan di Indonesia tuh dulu ya awal-awal tuh nggak ada tuh stand up komedian bahasa Inggris yang bisa dikenal internasional gitu. Bahkan kayak ada istilahnya tuh festival-festival internasional stand up dari Indonesia nggak ada delegasinya gitu yang dikirim ke sana gitu. Tapi sekarang alhamdulillah tuh banyak tuh stand up komedian bahasa Inggris gitu yang terjun ke bahasa Inggris. Ada juga sekarang komunitas bahasa Inggris lebih banyak lagi. Kalau dulu kan masih jarang banget. Iya. Panji juga udah ke Amerika, New York. udah ke New York ya. Iya. Lo Iya, juga Cing. kan lo sempet posting di Instagram lo potongan-potongan stand up lo bahasa Inggris. Itu potongan-potongan zaman dulu atau lo bikin baru? Itu zaman dulu sih, materi zaman dulu juga. Oh, jadi diambil aja terus? Iya, daripada nganggur gitu di handphone, ya kayaknya masih bisa menghibur gitu. Jadi ya gue posting aja. Ya, alhamdulillah sih banyak yang menghujat. Ya. Itu gue waktu itu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Kan dulu juga gue waktu giroh stand up gue masih tinggi bahasa Inggris gitu ya. Ya gue suka juga sih kayak ke Singapura, open mic di sana, kenalan sama komik-komik sana, ke Malaysia juga kayak gitu. Iya. Lucuan mana sih orang sana sama sini? Kalau bahasa Inggris ya, maksudnya di sana udah lucu-lucu, bahkan udah kayak go internasional, kayak ke festival Melbourne, ada yang ke Edinburgh, maksudnya udah ke situ gitu. Ya kalau bahasa Inggris ya mungkin lucuan mereka gitu. Tapi kalau bahasa sendiri atau bahasa lokal kayaknya lucuan di sini gitu dan lebih berwarna di sini gitu stand up comedy. Stand up-nya. Kita juga kan banyak tuh yang di Malaysia kayak yang kompetisi apa kita ada yang juara juga di sana ya. Iya tuh kompetisi Raja Mahalawak ya kalau nggak salah. Mahalawak. Iya. Maharaja Lawak. Lo pernah ikut juga situ? Pernah ikut audisinya. Lulus. Iya, emang itu audisi bukan undangan ya? Audisi sih kalau gue nggak tahu audisi kalau gue. Yang undangan siapa ya? Yang kayak yang Zawin. Audisi. Beler ya? Rahmat. Oh itu audisi. Gue sebenarnya waktu audisi beneran gue kayak pecah gitu lah, maksudnya mereka kayak tepuk tangan sama gue, tapi kenapa gue nggak ini ya? Nggak lulus. Dipanggil gitu. Lupa kali ya. Atau nanti kali yang ininya yang dicari yang nggak lucu kali. Cari yang nggak lucu. Berarti lo
dari awal dong, Suci aja lo Suci pertama ya? Iya, Cing. Gue sebenarnya tuh sebelum stand up comedy booming gitu ya, boomingnya kan 2011 tuh. 3 tahun sebelumnya gue udah kayak tahu stand up, maksudnya nyoba-nyoba open mic malah. Di mana? Di ini Comedy Cafe. Dulu Comedy Cafe di Pasar Festival ada. Oh, udah di situ ya? Iya, terus abis itu kan ada ke Kemang, Comedy Cafe Kemang. Gue di situ maksudnya open mic hampir tiap bulan gitu ya. Sebulan 2 kali atau 3 kali gitu. Ya itu maksudnya waktu itu stand up tuh orang pada nggak tahu gitu. Apa itu stand up? Gue kalau misalnya istilah open mic, gue udah dianggap kayak orang sinting aja gitu. Maksudnya itu lagi ngapain sih ngomong sendirian? Pidato bukan, lucu juga kagak gitu. Orang gila nih pasti gitu. Ya udah gitu aja. Tapi karena gue suka terus-terusan aja waktu itu. Waktu itu siapa lagi yang open mic-nya? Dulu kan tempatnya di tempat Paramount gitu. Yang open mic di situ ya karyawan-karyawannya gitu. Sama ada juga ada sih temanku namanya Ares gitu. Ada sih 2 orang itu. Tapi pas pindah ke Kemang juga istilahnya itu lebih berkembang sampai kalau nggak salah gitu ya, maksudnya kayak program Kompas Suci aja gitu ya. Dia ngambil pilotnya di situ kalau nggak salah gitu. Jadi, di Comedy Cafe gitu. Jadi yang di Kemang. Ambil sampel untuk pilot ya namanya. Iya di situ. Terus 2011 ada kompetisi Suci dan booming gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh terkenal banget tuh stand up ya. Dulu iya. Terkenal. Dulu apaan sih orang ngomong sendiri gitu ya? Iya. Nah lo merasa berbakat di situ atau punya gimana, Sep? Mungkin gue kayak punya ketertarikan lebih gitu ya di stand up comedy, mungkin kayak udah nemu seninya gitu ya, seninya berbicara di depan umum sambil membuat orang ketawa, itu kayaknya seninya di situ membuat orang ketawa gitu. Sebelumnya nggak pernah terpikirkan, bahkan waktu gua di Comedy Cafe pertama kali tuh di Pasar Festival, niat gue tuh sebenarnya ini Cing, cuma buat melatih public speaking gua, karena kan gua orangnya pemalu, gagap gitu. Udah gitu gue juga di kantor harus istilahnya tuh menjelaskan kepada istilahnya karyawan gitu. Gue kan kerja di IT waktu itu, suka ada program-program baru gitu ya, IT itu untuk gue jelasin juga ke staffnya gitu. Dan kemampuan public speaking gue kan kurang, makanya gue pengen belajar public speaking. Nah ada di situ pas lewat Comedy Cafe itu belajar public speaking sama stand up comedy. Yang di bawahnya lebih menarik lagi, gratis gitu. Makanya gue ikut. Dan kan di situ ada stand up comedy-nya. Gue kan istilahnya tuh penasaran apa sih ini stand up comedy. Gue googling, terus gue YouTubing, ternyata satu orang berbicara di depan umum, berkomedi dan membuat orang ketawa. Ya, dan itu kayak satu kayak stadium lah gitu. Maksudnya bisa bikin kita, padahal cuma 1 orang dan udah cuma 1 mic juga gitu. Itu amazing banget gitu. Jadi pengen belajar ini aja lah, seenggaknya kalaupun gak lucu, aku udah bisa berani bicara depan umum gitu, public speaking, kayak gitu. Nah, dulu mentornya siapa? Dulu pas Comedy Cafe Paramount tentunya awalnya. Emang diajarin teorinya segala macam gitu? Iya. Dulu ada kelas-kelasnya gitu? Ada istilahnya open mic, ada workshopnya juga. Workshopnya ya. Ya alhamdulillah sih sempat belajar teorinya juga di situ. Emang stand up comedy itu ya bisa dipelajari gitu ya. Dan salah satu modal utama adalah ya itu kecintaan sama stand up itu ya. Jadi maksudnya ya kalau misalnya ngebom atau kita nggak patah semangat, tapi mencoba lagi. Diulang lagi. Ya mencoba lagi. Karena lama kebiasaan ngebom ya. Ya udah biasa ya, udahlah. Kemarin juga ngebom gitu ya. Iya. Sekarang nggak cuma ngebom, ngeblank. Ya gitu. Tapi dulu juga lo tahun-tahun itu juga lo nulis ya, Mas, sebagai scriptwriter untuk beberapa acara ya. Iya, kayak kita juga pernah satu program kan. Yang di Metro. Iya, Galau Night gitu. Iya, Galau Night. Iya. Cicing ya. Iya, masa-masa indah. Nulis juga gitu sih. Nulis juga di situ. Iya. Dulu sih mungkin lebih dulu militan banget gitu, maksudnya di stand up comedy gitu ya. Jadi maksudnya open mic bener-bener kayak tiap minggu tuh berapa kali, terus kesana kemari juga gitu, ke komunitas ini komunitas itu. Habis itu juga nulis bener-bener semangat habis gitu, bener-bener pengen
pengen all out banget gitu Iya. buat stand up comedy. Nah, itu 2011-2012an lah ya. Iya betul. Yang acara kita di Metro itu 2012 ya? 2012 kalau salah. 2012. Apa talentnya juga masih tidak terlalu banyak, Sep. Nah itu juga. Iya. Salah satunya yang bikin kita dulu ada di situ karena talentnya juga belum terlalu banyak. Betul. Nah, terus gempuran talent semakin banyak. Yes. Persaingan juga semakin ketat gitu. Lama-lama lo juga Nah, jadi jarang gitu. Nah, menurut lo kenapa tuh, Sep? Nah itu mungkin salah satu istilahnya kesalahan gua tuh nggak memaintain istilahnya tuh performa gua atau nggak mencoba mendevelop kemampuan gua atau yang lebih parah tuh gua berhenti belajar gitu. Padahal kan harus belajar setiap saat gitu. Maksudnya buku stand up tuh nggak cuma satu tapi banyak banget tuh. Kalau misalnya lu baca 1, 2, 3 mungkin lebih terasa, lebih bisa bertahan gitu ya. Tapi ya karena itulah nggak belajar, nggak develop, sama nggak pakai narkoba kali ini. Bercanda. Nggak pakai jangan dong ya. Iya, ya gitu mungkin itu aja kurang bisa memaintain dan mendevelop diri. Itu kenapa? Lo awalnya masuk pengen belajar tapi begitu udah ini kok jadi berhenti belajar? Itulah masa kayak kehilangan militansi gitu ya mungkin karena kadang bingung juga sih, nggak tahu kenapa waktu itu ya. Tapi mungkin juga karena bingung, udah gitu dihajar sama kita dipanggil ke bidang lain gitu, kayak misalnya aku kan sempat hampir setahun tuh main sketsa gitu yang di Trans itu ya. Kayak tiap hari syutingnya Senin sampai Sabtu gitu. Jadi kan nggak nulis materi kan jadi terganggu juga, udah gitu. Kumpul sama anak-anak stand up juga jarang gitu. Jadi ya mungkin dari situ juga ini terus ada macam-macam juga, tapi harusnya nggak jadi masalah sih Acing ya. Soalnya kan banyak anak-anak stand up lain tuh yang ya ke film direktor atau sutradara ya. Terus kemana-mana tapi dia masih bisa eksis di stand up comedy. Intinya belajar terlena kali dulu ya. Terlena sama kerjaan yang selalu ada. Ya bisa jadi juga sih Cing mungkin. Star syndrome kali ya. Mungkin ya karena nggak tahu sih. Iya. Ya mungkin kasarnya dibilang star syndrome walaupun bukan kita ke orang lain ya. Maksudnya gejala itu bukan kita tunjukkan ke orang lain tapi ke dalam diri kita sendiri. Kita ngerasa udah mampu dengan kemampuan segini juga job banyak gitu. Akhirnya belajar jadi ditinggalin gitu. Iya betul banget, setuju habis. Orang dulu talentnya jarang ya kalau memanggil ya itu lagi aja yang dipanggil anak stand up. Iya betul. Dulu tuh wah beneran kayak setiap hari lah masa bisa buat kegiatan stand up gitu, panggil ke radio terus isi ini isi itu. Dan emang dulu kan masih ada idealisme untuk istilahnya memperkenalkan stand up ke masyarakat gitu kan, untuk membuat masyarakat tahu tentang stand up lebih banyak gitu ya. Biar kita kalau perform jangan dianggap orang sinting atau orang gitu. Maksudnya ya masih ada idealisme untuk itu, jadi benar-benar semangat gitu karena ya ada idealisme untuk itu juga kali ya. Kalau yang di TV lain main kayak yang di sketsa itu udah bukan stand up dong. Udah diambil bukan kemampuan untuk stand up kan? Bukan, tapi kayaknya sih karena waktu itu kan mungkin mereka ngambil orang-orang yang istilahnya tuh lagi viral gitu ya. Jadi viral di istilahnya iklan gitu ya, dia diajak viral di stand up, viral di dini. Ya mungkin aku dipanggilnya gara-gara itu sih. Tapi bukan untuk stand up kan? Bukan, itu untuk acting, untuk komedi sketsa. Iya. Tapi akhirnya itu yang bikin kita jadi malas untuk stand up ya orang. Iya, setiap hari stripping. Tapi Jing juga kan stripping ya. Iya. Masih stand up gitu. Karena gue awalnya dari ngelawak, kan mungkin berangkatnya beda ya. Jadi upgrade. Gue ngerasa orang manggil gue karena kebisaan gue ngelawak. Jadi harus di-upgrade terus ngelawaknya. Lo kan dipanggil gara-gara stand up terus main sketsa kan. Walaupun sama-sama komedi tapi beda banget gitu. Terus di stand up kita harus nyelesain segala sesuatu sendiri. Begitu kasih kerjaan sketsa kita dilayanin, tinggal ngomong. Iya, skrip dibagi, tinggal ngomong doang gitu. Iya, betul. Mungkin jadi terlena kali kayak gitu. Di garis bawahi banget tuh. Terlena.
jangan sampai lah maksudnya yang stand up comedian sekarang gitu yang lagi naik daun atau apa ya terlena. Maksudnya belajar kan bisa dari orang yang sukses, dari orang yang gagal gitu kan. Jangan sampai terlena saudara-saudara. Iya, tapi kalau sekarang kan ininya juga medianya udah banyak. Misalnya dia mungkin kerja nyari duit di TV. Idealismenya dia bisa masukin di YouTube-nya dia atau di Instagram-nya dia. Jadi tetap ke asah gitu. Iya. Nah, sekarang lo ngapain kerjaan nih? Sekarang gue IT lagi? Sebenarnya gue masih stand up gitu ya, maksudnya tapi sekali-kali, tapi gue masih menganggap diri gue stand up comedian gitu. Gue gak mau pokoknya gak mau lepas dari, mungkin sampai tua gue ingin jadi stand up comedian, biarpun gak ada jobnya. Ya kemarin-kemarin selain stand up tuh jadi freelance di event organizer, sempat juga full time gitu di event organizer, terus sekarang ke public relation sih, full time juga sih di kerja di perusahaan. Di perusahaan gitu. Baru 3 bulan sih. Jadi sebenarnya sempat freelance terus sekarang full time lagi kayak gitu. Nggak tahu sampai kapan gitu ya. Kerja dari ini jadi pakai itu jam 9 sampai jam 5 gitu kerjanya. Iya, 9 to 5 gitu. Cuman bisa izin gitu kalau misalnya ada stand up atau syuting atau apa gitu ya. Bisa izin sih. Jadi ya aku salah satu alasannya kenapa aku mau full time di situ ya bisa izin buat sesuatu yang aku suka itu buat fleksibel lah waktunya gitu ya. Iya. Kalau komunitas masih? Komunitas dulu jarang, tapi sekarang mulai ini lagi lah. Mulai apa? Di mana sekarang lo kalau komunitas? Sebenarnya gue tuh founder stand up comedy Jakarta Selatan. Jaksel kan ya. Ya dulu, cuman founder doang gitu. Kalau misalnya mengembangkan ya tentu anak-anak sekarang gitu yang paling berjasa untuk mengembangkan sampai jadi seperti sekarang gitu. Ada anak-anak yang juara, ada yang berprestasi lah kayak gitu. Ya anak-anak stand up Jakarta Selatan sekarang gitu. Jadi Jakarta Selatan sih gue juga maksudnya pengen ini bersilaturahmi lagi lah sama teman-teman gitu. Katanya udah mulai bikin open mic lagi, orang-orang banyak nih. Iya. Aku juga pengen coba sih, mungkin Cing juga ya. Iya, gue jarang-jarang juga sih open mic. Paramount masih bikin? Kalau Paramount aku terus terang udah jarang banget, maksudnya kontekan atau apa. Aku dengar dia di Bali sih sekarang, Cing. Oh, di Bali. Di Bali juga bikin komedi cafe juga sih terakhir. Cuman mungkin sekarang gitu ya kedepannya gitu bener-bener pengen istilahnya tuh ya bergaul lagi sama anak komunitas gitu, pengen open mic lagi, pengen memperbaiki skill lagi stand up comedy gitu. Main bener stand upnya di proper lagi lah, pengen ini lagi. Ke kantor stand up Indo main udah? Main udah pernah. Kemarin juga ketemu sama presidennya gitu waktu. Aziz. Ya ngobrol-ngobrol juga gitu. Intinya sih ya insya Allah lah, maksudnya lebih bersilaturahmi lagi ya, Cing ya. Maksudnya kan kita juga beneran nggak bisa sendiri-sendiri kalau menurut aku gitu. Emang harus bekerja sama kalau misalnya mau maju gitu, maju bersama gitu kan. Sukses bersama gitu. Iya. Nah, lo ngeliat anak-anak stand up sekarang gimana sih, Sep? Dibanding yang waktu lo ngelakonin ya? Iya. Anak stand up sekarang, kalau misalnya dulu sih bener-bener kayak istilahnya tuh ngikutin ke buku gitu, textbook gitu ya, misalnya kayak teori, setup, punchline, roll up dan sebagainya gitu, kayak bener-bener ngikutin itu dulu gitu ya. Tapi sekarang tuh bener-bener berkembang banget gitu, sampai kadang nggak tahu juga sih itu jenis stand up apa ya, kayaknya cuma ada di Indonesia gitu, tapi lucu gitu dan banyak juga peminatnya gitu. Maksudnya nggak masalah sih. Inti mungkin kayak banyak anak stand up comedy sekarang tuh banyak yang istilahnya tuh nggak menggunakan pakem stand up comedy gitu, which is maksudnya nggak apa-apa gitu, maksudnya kan pilihan gitu, tapi ya yang benar-benar menggunakan istilah teori atau teori stand up tuh udah ini sih udah masih banyak, tapi udah jarang udah dilupakan, kadang udah dilupakan, jadi kayak apa aja gitu yang penting lucu gitu, menghibur. Atau mungkin ini aja cuman adaptasi makin lama makin cair, nggak terlalu yang stand up. Gue takutnya nih akan kebawa kejadian sehari-hari, udah nggak musim ngomong gitu kali.
Iya. Tapi maksudnya. formatnya tetap, cuma pemilihan katanya nganterin ke setupnya mungkin sekarang yang agak berbeda kali. Iya. Iya. Plesetan aja udah dulu kayaknya haram banget di. Iya, sekarang udah cair. Maksudnya iya kayak gitu. Maksudnya Ada perkembangan gitu ya. Iya. Yang lo lihat masih pakai pakem format stand up comedy tuh, ada nggak sih anak sekarang? Apa ya, mungkin kayak apa? Kayak Pak Hanji gitu. Tadi dia anak dulu juga. Iya, sekarang ya anak sekarang. Iya. Kayaknya emang udah pemilihan katanya juga udah mulai cair gitu ya. Tapi mungkin ini juga sesuatu yang istilahnya tuh akibat perkembangan gitu, maksudnya positif juga maksudnya. Iya, iyalah, pasti. Kita nggak manggil itu bukan stand up atau apa, jangan kayak gitu lagi lah, tapi intinya dia tuh benar-benar menghibur, udah gitu ada istilahnya tuh kreativitas yang dia ciptakan gitu. Itu apa ya, untuk menghibur dan menyenangkan orang itu udah cukup sih maksudnya. Iya, yang penting orang ketawa sama produknya dia ya. Iya. Atau karena kita ngeliat anak-anak itu di TV aja lagi nggak stand up, jadi kayaknya udah nggak stand up banget sih ini anak. Padahal sebenarnya udah di sisi lainnya juga dia masih tetap stand up kalau dipanggil off air gitu kali. Iya. Karena udah banyak banget yang di TV sekarang. Termasuk kompromi nggak menurut lo sekarang stand upnya? Dulu kan kayaknya ada ini stand up, yang ini lawak biasa gitu. Iya sih, kompromi sih, Cik. Cuma kan kita juga bisa membedakan lah, maksudnya istilahnya tuh istilahnya tuh kalau misalnya MC sama stand up pasti beda kan kita ngelihatnya gitu ya. Orang juga kayaknya udah tahu juga sih mana stand up, mana enggak, mana MC gitu. Iya. Jadi sekarang anak stand up juga udah main di sketsa ngelawak biasa. Dan ada orang yang berhasil, ada yang enggak juga, enggak semuanya juga anak stand up bisa main di sketsa gitu ya. Iya. Nah, lo kan dulu sempet booming banget, Sep. Maksudnya kalau ngomong stand up tuh Asep Suaji lah gitu. Ada ini ya namanya itu jadi top of mind juga gitu. Lo ngerasain penurunannya di tahun-tahun berapa, Sep? Mungkin 2013 malah ya, atau 2014 lah mungkin. Berarti 2 tahun 3 tahun lah ya bertahannya ya. Iya itu karena ya banyak hal juga sih, karena mungkin militansinya berkurang gitu kan, idealis semuanya kayak gitu. Terus ada banyak masalah juga kan, misal masalah pribadi atau apa gitu, ikut ini juga kan, ikut mempengaruhi. Lo ada masalah gitu. juga? Masalah cewek sih biasanya gitu. Aduh, gua tuh masalah cewek kenapa lo? Cing, gua tuh orangnya kalau jatuh cinta tuh kayak bener-bener bucin abis gitu. Gue benar-benar mengejar dia gitu sampai dia nikah gitu, baru udah gue stop gitu ngejarnya. Dan ya gitu, gue kayak sering patah hati gitu. Jadi salah satunya gitu, maksudnya nggak itu bukan satu-satunya hal yang merusak karir gue gitu. Tapi ya karena patah hati atau apa itu kan mempengaruhi gue fokus atau apa gitu. Mempengaruhi gue juga sih, kejiwaan juga. Masalahnya kan cuma sekali, Cing. Maksudnya kayak sepatah hati gitu kan beberapa kali, 3 kali. Sering. Ditolak, dikasih istilahnya dikasih kesempatan gitu, maksudnya kasih aku waktu gitu, kata ceweknya gitu. Tapi dia bilang kasih aku waktu ke aku doang kayak, Cing. Maksudnya pas ada cowok lain dia langsung jadian. Ya maksudnya sakit kan itu, maksudnya mempengaruhi gue gitu. Jadi patah hati karena ditolak, bukan karena udah jalan terus bubar gitu kan, gitu kayaknya lebih berat dibanding waktu awal terus ditolak, kayaknya bisa di-handle lah. Lo begitu ditolak langsung patah hati? Iya, patah, soalnya mungkin kayak ngejarnya juga tahunan juga. Kayak berarti gitu. harusnya lo udah sadar dari awal dikejar kagak nyampe berarti dia nggak mau. Suatu kebodohan sih, Cing. Kalau sekarang gitu aku sadar suatu kebodohan yang membawa waktu gitu. Tapi ya mempengaruhi, ya intinya sih aware aja kali ya, Cing, ya. Maksudnya banyak hal yang bisa mempengaruhi fokus atau konsentrasi dalam melakukan atau dalam mencapai sesuatu yang diimpikan gitu ya. Ya mesti harus ada prioritas gitu. Sebenarnya ya. Mana yang diprioritasin. Iya, jangan sampai
pokoknya aware lah, pasti ada gangguan atau apa, makanya mesti aware dan harus bisa istilahnya jaga diri gitu, menahan semua gangguan atau godaan gitu. So, ya sadar aja gitu. Jangan sampai ya mempengaruhi hidup lo gitu. Iya. Tapi pacaran udah sering? Pacaran nggak juga sih, gue tuh gimana ya, jadian juga nggak jadian kayak orang-orang yang kita pacarannya atau apa ya, tapi ya gitu aja gitu, maksudnya kayak iya gitu, kayak kita tiap hari ketemu ngobrol gitu. Kadang juga kalau dijinin pegangan tangan. Tapi ya itu maksudnya bukan kayak pacar, aku pacar kamu ya kamu pacar aku, nggak kayak gitu cing konsep gua. Tapi gue masih bucin aja, kayak perhatiin dia, kayak mencurahkan segala apapun buat dia, maksudnya buat kebahagiaan dia gitu, karena gue ngerasa kebahagiaan dia adalah kebahagiaanku aja. Sesuatu yang bodoh. Sekarang ya, kalau sekarang gue tersadar dari itu semua gitu. Kalau misalnya ada yang misalnya bisa menerima gue padanya gitu ya, bisa hidup dengan gue gitu, maksudnya dan gue juga istilahnya nyaman di mata dan hati gue gitu sama cewek itu, ya mari kita jalan, kita serius. Udah ada belum? Belum, ya Allah tolong dong cing. Lu kayaknya ahli dalam menjodohkan seorang. Enggak lah. Iya. Nah, kan lo pengen bangkit lagi lah ya di stand up. Amin ya Allah. Nah, yang awal apa ini langkah-langkah awal lo nih yang konkret lah gitu. Langkah awal gua. Pertama gua harus belajar lagi gitu ya, baca-baca buku lagi, baca-baca semua pengetahuan tentang stand up comedy, dan yang kedua gue harus open mic lagi, latihan lagi, bergabung dengan komunitas atau teman-teman lagi gitu ya, yang bisa mensupport gue juga, maksudnya ya saling support kan di komunitas itu pastinya gitu. Ya gue akan gabung lagi untuk open mic gitu, dan yang ketiga ya bersilaturahmi ya, maksudnya ke semua orang gitu, maksudnya nggak cuma stand up komedian aja, tapi kan ada wadah lawak lain gitu, ada komedi lain gitu, pasti gitu, ya kita kesana juga gitu, kemana-mana lah gitu, ya itu sih. Nah, yang masih berhubungan sekarang siapa aja yang masih di dunia stand up yang lo masih berhubungan, ada nggak? Ya kemarin sih sempat buka puasa bareng anak stand up Jaksel gitu, ya masih sih kayak Popon dan bahkan Danet juga gue masih gitu berhubungan gitu. Cuma kayak yang angkatan gue awal-awal kayak Ernest atau Akbar gitu. Rian gitu, mungkin udah dia di sini, gue di sini. Jadi jarang ketemu atau maksudnya jarang kontak. Bahkan gue nomornya aja udah hilang. Gitu. Iya. Ini Suci mau ada lagi, Suca katanya mau ada lagi. Kayaknya stand up juga akan kembali booming gitu. Amin. Posisi lo kan udah pernah sampai di atas. Nah, strategi lo apa? Masuknya gimana? Gue sih mungkin kalau Suca, kalau misalnya kan udah pernah, Suca belum. Mungkin gue kalau misalnya mau, gue bakal masuk ikut gitu. Maksudnya ya mau lo ikut lagi? Mau lah, maksudnya kan gue sebenarnya sekarang memposisikan diri gue kayak biarpun gue udah bisa atau basic atau gimana gitu ya, sering pengalaman juga misal di corporate dan sebagainya udah pernah gitu ya. Tapi gue memposisikan untuk belajar lagi dari awal gitu, benar-benar kayak dari awal, kayak meniti karir lagi gitu. Nggak berpikir kayak gue udah tinggi atau apa gitu, karena gue nggak tinggi juga kan. Ya maksudnya nggak berpikir kayak gitu, tapi gue bener pengen compete ya sebagai yang biasa aja orang-orang awal gitu, yang Suca mau ada lagi ya, mudah-mudahan. Nah, gue pernah diundang sih di Suca cing waktu itu, tapi gue waktu itu ada istilahnya job bikin pilot sama TV yang lain, dan katanya sih itu bakal tayang gitu, maksudnya nggak cuma pilot aja yang nggak tayang, tapi bakal tayang, dan istilahnya itu stripping gitu ya, maksudnya berepisode gitu. Jadi ya gue gue milih yang ini istilahnya waktu itu, karena udah awal duluan kan, udah pertama duluan, terus ya udah gue yang udah ada ini nggak jadi.
ternyata yang ini nggak jadi. Jadi kesini udah telat juga kan. Jadi ya nggak apa-apa sih, cuman ya mungkin kalau misalnya ada lagi, mudah-mudahan gue bisa ini ya lolos audisi gitu. Lolos lah kalau audisinya. Ya who knows kan, sekarang sih lihat sendiri banyak yang bagus-bagus anak stand up dan mereka latihan tiap hari. Kalau gue kan kemarin-kemarin nggak latihan. Iya. Karena kan yang jadi ganjelan kita tuh justru ini kita ya, apa namanya, rasa gengsi kita gitu. Iya itu Cing. Nah, lo nya sendiri udah memposisikan kalau lo mau ikut audisi lagi, lo ikut juga aja gitu kan? Iya betul, udah kayak ya dari awal lagi lah kita. Sebenarnya kalau menurut aku ya Cing, maksudnya orang yang istilahnya udah kayak Panji atau apa gitu, kalau misal dia nggak latihan, nggak open mic, nggak nulis apa, ya dia kalau misal bawain materi lagi dari awal lagi gitu, maksudnya dia perlu ya dianggap sebagai awal lagi kalau menurut gue sih, maksudnya kalau misal lu bener-bener putus dari stand up comedy ya, kalau mau memulai lagi kayaknya ya harus memang harus ngikutin rangkaian dari awal lagi gitu ya. Harus latihan lagi, harus open mic lagi. Iya. Soalnya feelingnya juga kalau misalnya udah lama, feelingnya juga kan kurang terasa gitu Cing. Kalau misalnya latihan terus open mic biarpun ngebom atau apa, tapi ada feeling yang terasa gitu. Ada feel-nya, ada pasti ada improv gitu ya, ada peningkatan dan akhirnya bisa gitu. Karena gue dulu juga ini Cing, maksudnya awal-awal tuh beneran gak lucu parah dan bahkan malu-maluin abis gitu kalau perform gitu yang waktu belum suci itu ya, pas awal latihan. Tapi ya itu karena kecintaan gue waktu itu ya, biarpun ngebom terus banyak banget ngebom, dianggap orang sinting. Ya, tapi kegagalan itu gue jadiin pelajaran, minggu depannya atau bulan depannya kenapa seperti itu harus gak gue ulangi lagi gitu, harus improve gitu. Dan akhirnya kan gue bisa lolos jadi finalis suci gitu. Sampai berapa besar itu? 7 besar sih, karena ngeblank kan gue. Ya karena ini juga sih nggak lucu. Banyak juga yang akhirnya ngikutin jejak lo untuk jadi persona ngeblank. Ada beberapa. Iya, Pak. Bahkan sekarang banyak banget tuh di YouTube video ngeblank gue gitu. Jadi gue ini curiga orang-orang yang mau istilahnya ngasih job ke gue, mereka ngecek di YouTube nemu video ngeblank itu jadi nggak jadi gitu. Makanya job gue nggak ada. Tolong hapus-hapusin ya video ngeblank gue, saudara-saudara. Iya, banyak ya video ngeblank lo ya? Banyak gitu kayak Kompas aja, masa nge-postnya berkali-kali. Gue lihat, dia ada lagi, di-post lagi. Ya ampun. Iya. Waktu itu gue ngeliat lo yang potongan bahasa Inggris di Instagram lo kalau nggak salah. Iya. Itu ngomongin apa lucu banget? Kalau kata gue lucu banget yang gimana Sep? Yang lo taruh di Instagram tuh. Iya coba ke bahasa Inggris ya itu sih, my name is Asep, but you can call me handsome. I'm one of the most handsome guy on the planet of the apps. Standar banget kan. Yeah. My mom used to call me handsome when I was a kid, but she never called me smart. Maybe because I'm not smart ya, maybe because I'm just handsome. She said to me that, Asep, never try to be smart, just try to look less stupid. Gitu. Terus ya kayak gitu lagi sih. Mungkin bisa nonton aja di YouTube gue gitu. Gak lucu ya sekarang. Paling ganteng di planet of the itu kan itu basic banget sih. Iya. Sebenarnya materi bahasa Indonesia yang gue Inggrisin juga ada tuh. Kayak yang yang Dick Head Manager. Dick Head Manager kan. Iya, yang Dick Head Manager gimana? My name is Asep, it's ASEP, it's not as soon as possible, but please don't call me S up because my S is here, not up. Yeah. And I have a bad memory about this, a long time ago when I was work at the office, I had this manager, he's from United States of America, his name is Dick. He has a problem on pronouncing my name. He said, your name is Asep, right? No sir, it's Asep. Asep, sir, Asep. Asep, sir. He finally give up and start calling me S up. He called me S up everywhere, in the bathroom, in the toilet, in the elevator full of people. S up. First I got offended, but then it's okay because his name is Dick and he's my head manager, so I call him Dick Head Manager. Yeah. First I get laughed, but then I get fired. Yeah.
itu nggak latihan dulu ya, maksudnya kalau misalnya mau bener-bener lucu, gue perlu latihan dulu buat beat itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau manggil gue stand up, don't worry gitu. Kalau misalnya gue nggak lucu di sini, gue bisa latihan dulu. Nanti event lu bakal lucu sama gue, bener. Iya di Cat Manager itu yang gue itu lihat. dulu banget awal-awal materi gue dari awal. Itu awal-awal ya. Iya. Tapi udah begitu, maksudnya udah ada ciri khasnya lah lo gitu ya. Ciri khas. Kegagapan lo juga hilang gara-gara stand up. Enggak juga. Lo lebih parah dari ini nggak dulu? Nggak. Iya sih dulu lebih parah sih. Maksud dulu beneran kayak pemalu yang gue itu nggak berani berbicara depan umum gitu ya. Kayak deg-degan habis apa gimana gitu. Sekarang ya masih sih, nggak, tapi berkurang lah, maksudnya gue udah Iyalah, jauh. udah istilahnya itu ya ngehibur di banyak orang itu ratusan kan sempet ada yang 1000 kayak gitu, gue udah bisa gitu. Alhamdulillah itu kayaknya itu yang gue cari sebenarnya, keberanian untuk bicara depan umum sih. Dulu ya awalnya gitu. Iya, kan bisa diulangin lagi sebenarnya ya. Iya mudah-mudahan, benar sih gue kalau misalnya ya mudah-mudahan Allah kasih gue kesempatan gitu ya, memperbaiki diri gitu. Terus gue bisa belajar lagi, bisa perform lagi dengan lebih baik dan menghibur masyarakat, menghibur orang-orang, itu kan satu kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri, benar. Iya. Nah kalau misalnya bahasa Inggris lo udah ada satu set yang berapa lama? Kayaknya sekitar 15 menit gue ada sih. Set bahasa Inggris? Iya. Ada sih. Kan di Ketawa tuh, ketawanya Simo juga suka ada tuh yang bahasa Inggris. Iya. Lo pernah ikut gak di situ? Pernah, maksudnya sebenarnya sebelum Ketawa itu ada dulu tuh awal-awal gue join juga si Jakarta Comedy Club. Itu tuh JCC ya? Jakarta Comedy Club itu yang promotornya tuh namanya Mr. Iman. Dia tuh ngedatengin stand up komedian dari luar negeri, internasional, dari Kanada, dari Amerika, dari Australia, semuanya tuh untuk perform di Jakarta. Performnya di American Club dulu tuh di Dharma Wangsa gitu. Itu tiap bulan tuh, dan gue suka ikut jadi openernya gitu ya. Gue ikut di situ gitu sebelum Ketawa gitu ya. Terus ada Ketawa. Ya gue pernah juga sih perform di situ di Ketawa. Terus sekarang juga for your info gitu ya, maksudnya ada namanya komunitas stand up bahasa Inggris baru, namanya Jakarta Jokers kalau nggak salah. Batavia Jokers. Itu di Jakarta. Dan pindah-pindah atau ada tempatnya? Open mic-nya di Ketawa sih biasanya. Open mic di Ketawa, ada di istilahnya di kafe lain juga gitu. Tapi yang gua lihat gitu ya, mereka sekarang kayak bener-bener rajin gitu untuk open mic, untuk istilahnya belajar bersama gitu ya. Mereka ada kelas bikin materi, kelas grammar gitu yang gua kurang banget. Tadi aja bahasa Inggris pasti gua salah-salah tuh. Ada diajarin kayak gitu, udah gitu sharing banyak lagi gitu. Bahkan kemarin sempat ada dibuatin kelas online, bikin konten kreator lah gitu, bikin video dan sebagainya gitu. Ya itu sesuatu yang istilahnya ini sih benar-benar perkembangan yang lebih maju lah, maksudnya dibanding dulu kan cuma segelintir dan enggak ya gitu-gitu aja atau gimana. Sekarang benar udah fasilitas sudah semakin banyak sekarang, media juga udah semakin banyak buat orang yang pengen berkembang gitu ya. Betul Cik. Nggak harus lewat TV doang, ada banyak jalur lain yang bisa diambil gitu ya. Iya. So untuk yang di Jakarta gitu ya, kalau misalnya mau bahasa Indonesia banyak kan komunitas. Kalau mau bahasa Inggris juga udah ada sekarang. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk gua nggak open mic atau apa. Itu gua ngomong ke gue sih. Iya. Oke lah, Asep, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan keinginannya comeback bisa terrealisir dengan cepat. Amin. Bisa booming lagi. Amin ya Allah. Ya. Amin. Bisa stripping lagi. Bisa stripping yang nggak mengganggu stand up kali ya? Ya nggak mengganggu stand up. Iya. Yang penting sehat terus dulu aja dah. Thank you. Iya. Terima kasih Asep udah datang ke sini, dan kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya. Mantap.